Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar terkait scroll offset di Flutter. Lebih tepatnya di scroll controller, karena untuk offsetnya ini diakses dari scroll controller. Silakan teman-teman siapkan dulu project Flutter-nya di sini, empty project. Terus bikin dulu homepage, tipenya stateful, create-nya scaffold. Kita mulai dari bikin list view untuk pada bagian body. Di sini saya pakai snippet pod dari Flutter Deluxe. Terus item count-nya kita akan bikin item jumlahnya 20. Em, Tidak ada padding. Terus final item nggak usah, langsung ke list style. List style, title, item, nomornya, berarti index +1, save. Oke, sudah muncul dari item 1 sampai 20. Nah, wilayah list view builder itu sekarang ada di mana? Dia menutupi semua screen. Untuk memperjelas, teman-teman bisa coba cek list view ini bungkus pakai color box, terus kasih warna colors blue misalkan, save. Nah, jadi sekarang kan semua screen berubah jadi biru, artinya list view itu wilayahnya adalah keseluruhan screen. Kita kembalikan ke semula, save. Nah, kalau teman-teman scroll, dia datanya nembus ke sistem tray Android atau notif barnya di sini, menembus ya, ada di belakangnya. Tapi ketika teman-teman scroll maksimum ke paling bawah, kok item satunya di sini, nggak di atas gitu, nggak di sini gitu. Kenapa? Karena untuk penggunaan seperti list view, widget list view, pada bagian body scaffold yang tidak menggunakan app bar, list view-nya otomatis akan ngeset padding topnya sepersekian gitu. Nah, kita nggak pengen kayak gitu, jadi kita tambahkan padding di sini, edge inset all 0. Sekarang akan mepet ke atas untuk item 1. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan terus mepet lagi ke atas. Karena sudah tidak ada padding topnya lagi. Nah, sekarang kita akan tambahkan app bar, scroll offset, terus kita kasih background color gray shade 300. Nah, sekarang wilayah list view itu dari bawah app bar sampai ke bawah screen. Itu adalah wilayah list view atau istilahnya viewportnya. Viewport list view itu dari bawah app bar sampai paling bawah screen-nya. Nah, sekarang kita implementasikan scroll controller. Teman-teman bikin di sini final scroll controller. Jangan lupa disposkan biar tidak terjadi memory leak. Dispose. Oke. Pasangkan di list view builder-nya ada property controller, scroll controller. Nah, sekarang untuk mengetahui posisi offset itu ada di posisi berapa atau posisi nilai berapa gitu. Di bagian instead kita akan ngelisten scroll controller dot add listener. Nah, sini di print. Teman-teman bisa pakai print, bisa pakai log misalkan. Kita pakai log dari package Dart developer. Di sini bawaan dari framework Flutter ya. Jadi tidak kita masukkan ke Fastback, memang sudah tersedia. Sambil lihat konsol, kita restart. Teman-teman coba geser-geser di sini, nah akan update nilainya. Jadi scroll offset atau current offset sekarang dia ada di posisi ini, nilai sekian. Nah, untuk memudahkan melihat ke UI, kita akan tampilkan dalam bentuk divider. Kita bikin dulu variabelnya di sini, double current offset sama dengan 0. Sekarang current offset kita isi dengan
scroll controller dot offset. Ini ganti, kita kasih log juga. Ini batas awal, terus batas akhir. Oke, save. Restart. Teman-teman coba scroll-scroll lagi. Nah, sip. Sekarang kita bikin dividernya. Di bagian list view, jadi untuk dividernya, untuk wilayah ditempelkannya itu di dalam viewport body atau viewport list view. List view builder bungkus pakai stack. Boleh pakai row dulu, pakai kolom dulu silakan. Nanti tinggal di rename menjadi stack. Sekarang, misalkan di atas list view kita bikin divider. Biar lebih jelas, kita coba agak tebalkan. Tinggi dividernya 4 pixel. Thickness-nya 4 pixel. Warnanya merah. Save. Oke, sudah muncul ya, paling atas. Divider ini kita bungkus lagi. Pakai positioned. Set untuk relatif kiri dan kanannya. Karena divider ini dia mempunyai ukuran lebar yang expandable. Jadi kita harus atur kalau dibungkus pakai position. Left-nya berapa, right-nya berapa. Jadi relatif ke kirinya berapa, relatif ke kanannya berapa. Kita bikin maksimum, makanya diisi dengan 0. Save. Aman, tidak ada error. Sekarang kita coba pakai properti top misalkan kalau 0 berarti mepet atas. Kalau kita coba tambahkan 100, dia akan ngasih padding 100 ke arah atas. Kalau kita bikin relatif ke bawah, dia akan ngasih relatif ke bawah sepanjang 100 pixel. Nah, sekarang untuk wilayah yang di sini 100-nya kita ganti menggunakan current offset. Gitu. Jadi setiap current offset berubah, divider juga berubah. Nah, teman-teman kalau scroll lagi, dia tidak ikut berubah ya, karena update UI yang menggunakan variable current offset tidak dilakukan update gitu. Sehingga kita perlu set state setelah mengisi ulang nilai current offset. Set state, save. Kalau kita geser-geser, sorry, harus di restart karena di sini perubahannya di init state. Kita coba scroll lagi. Nah, sudah berubah ya. Nah, dia naik ke atas. Untuk posisinya, kalau teman perhatikan di sini kenapa harus bottom, kenapa harus top gitu. Tergantung scrollingnya gitu. Kalau teman-teman nge-scroll untuk melihat data barunya adalah ke atas, ya berarti teman-teman simpannya di bottom untuk ngetesnya gitu. Tapi kalau behaviornya itu, kalau ingin melihat data barunya di scroll ke bawah, teman-teman bisa ganti di sini jadi top. Gitu. Nah, selain current offset, ada juga maksimum offsetnya. Untuk mengetahui maksimum offset, teman-teman bisa akses menggunakan scroll controller .position .max scroll extend. Kita bikin sini misalkan final max scroll sama dengan kita print lagi. Di sini ada max scroll. Save, restart. Coba teman-teman geser-geser lagi. Nah, muncul posisi divider sekarang ada di sini dan nilainya adalah current offset 221, max scroll-nya 398. Max scroll itu dia ada di mana? Dia ada di paling ujung posisi item terakhir, di paling batasnya, batas akhir. Jika teman-teman scroll ke paling bawah, max scroll itu ada di sini. Gitu. Nah, di sini kan udah muncul ya 398. Terus untuk current offset juga dia udah mencapai 398 atau sama dengan max scroll, artinya sudah maksimum. Gitu.
Kalau teman-teman ganti dulu fisiknya, jangan bouncing tapi pakai default misalkan, biar tidak melebihi gitu. Nah, di sini sudah tidak bisa di-scroll lagi ya, karena sudah maksimum. Maksimum sampai sini. Kalau teman-teman perhatikan dari batas divider sampai ke batas scroll terakhir, ini adalah wilayah available untuk di-scroll gitu. Jadi kalau teman-teman kembalikan ke awal, ke atas, di sini teman-teman tidak melihat posisi bawahnya kan? Karena ya karena memang viewportnya memang segini gitu maksimumnya. Tapi ketika teman-teman di-scroll, nah di-scroll ini dia bisa di-scroll sampai ke berapa pixel gitu. Nah, bisa di-scrollnya sampai ke 398. Posisi sekarang, current offsetnya itu 197, oh, berarti masih bisa nih, masih bisa di-scroll. Kita coba scroll. Nah, kalau udah mentok, oh, berarti memang segini gitu, batas akhir bisa di-scrollnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat sekarang, wilayah yang di sini adalah wilayah yang available untuk di-scrollnya gitu. Untuk memperjelasnya, teman-teman bisa bikin lagi di sini, diduplikat aja, terus bottomnya sama aja, current offset, left right, childnya ganti pakai color box, color, amber. Di Flutter versi baru kita nggak bisa pakai with opacity karena sudah di apa namanya deprecated. Jadi penggantinya adalah with values. Kita akses pakai alpha parameter, terus isi nilainya misalkan 0,2, jadi 20%. Restart. Butuh tinggi untuk color box biar kelihatan warnanya. Oke, berarti bottom. Ya, bottom kita ganti jadi height. Tapi perlu, oke, perlu offsetnya juga. Oke, kita coba samakan nilainya untuk bottom. Sebenarnya ini udah berubah, tapi posisinya bottom 0. Save. Oke. Nah, sip, sudah. Jadi yang dikasih warna ini dia adalah available scrollnya. Scroll atau item yang tersisa yang bisa di-scroll. Di sini kalau teman-teman gerak-gerakin nggak bakal jalan karena list view-nya ketutup sama warna ini. Kita pindahin aja untuk divider sama ini di bawah list view. Save. Oke, sekarang udah bisa digeser-geser di sini. Jadi seperti itu ya. Nah, kegunaan dari offset ini untuk apa? Ya untuk nge-trigger sesuatu. Misalkan gini. Diketahui max scrollnya adalah 398. Posisi sekarang adalah 198. Ketika current offset mencapai max scroll, set, nah ini udah mencapai ya karena nilainya sama, mau ngapain gitu. Jadi nge-trigger, teman-teman bisa bikin pengecekan di sini. Kalau misalkan current offset sudah mencapai max scroll, mau ngapain? Biasanya digunakan untuk pagination. Jadi kalau udah mencapai max, jadi current offsetnya sudah mencapai atau sudah sejauh max scroll, maka lakukan page data untuk pagination gitu. Misalkan untuk ambil data page kedua, scroll lagi, sudah capai maksimum, panggil page data page ketiga, dan seterusnya. Gitu. Atau misalkan kalau
nge-trigger yang lainnya kalau misalkan kita scroll ke bawah mencapai, offset sekian, kita mau menampilkan sesuatu visibilitas terkait widget. Kalau kita scroll lagi ke atas atau ke bawah misalkan, si widget tersebut hilang lagi di-hide, gitu. Ya biasanya untuk bikin kayak semacam pengecekan trigger gitu, terkait view. Yang mungkin paling simple bisa saya contohkan itu kayak kalau misalkan kita udah scroll ke bawah mencapai misalkan di sini kan maksimum dari viewport-nya itu viewport device Android-nya sampai item 13. Nah, kalau sudah melebihi dari item 13 misalkan sudah muncul item 16. Nah, kita tampilkan di sini icon button yang mana fungsi icon button ini untuk mengembalikan posisi ke paling awal gitu. Nah, teman-teman bisa bikin pengecekannya itu di sini. Kalau current offset di sini pakai data langsung sudah lebih dari kalau posisinya sudah lebih dari posisi item 13 itu berapa di sini? Supaya muncul item 16 ya, supaya muncul item 16 di sini 167. Berarti kalau lebih dari 167 maka tampilkan icon. Teman-teman bisa pakai logic variable boolean. Jadi si variable booleannya di sini diganti menjadi true. Simpelnya teman-teman misalkan kayak gini, boolean show button sama dengan di sini tinggal dipindahin sih sebetulnya, nggak pakai kurung kurawal lagi, langsung. Kalau kondisi ini terpenuhi, berarti tampilkan button. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka button di hide menjadi false keadaannya gitu. Nah, kalau untuk implementasinya ke UI, silakan teman-teman bikin gitu, mau pakai icon button biasa, mau pakai floating action button bisa. Misalkan kita bikin floating action button di bagian sini, floating action button, floating. Kita pakai yang kecil aja. Terus childnya icons, arrow, upward. Lihat dulu tampilan. Nah, sudah muncul ya. Di floating action button, kita lakukan pengecekan variabel. Di sini harus jadikan variabel global untuk halaman homepage ya. Boolean, misalkan show upward button, awalnya false. Show upward button. Nah, di sini dicek. Kalau show upward buttonnya true, tampilkan fab-nya, tapi kalau false, return null, save. Nah, dia hilangkan. Kita coba restore lagi. Kita coba scroll. Capai 14 atau mencapai item ke-14, ke item ke-15 atau di sini nilai offsetnya itu 11144. Sedangkan kondisi yang terpenuhinya itu harus 167 atau lebih. Scroll. Nah, ketika kondisi sekarang 210, dia lebih. Maka ikonnya tampil. Kalau kita scroll lagi ke atas, si ikonnya hilang. Gitu. Kita coba pasin misalkan di 167. Sambil lihat ke konsol 169, 163. Agak susah sih karena terlalu tipis. Ya misalkan di kisaran segitulah. Di sini akan tampil kalau sama atau lebih besar. Nah sekarang kalau si icon button ini kita klik, posisi scroll akan kembali ke bawah. Teman-teman bisa menggunakan scroll controller di sini. Scroll controller. Terus jump to value-nya 0.
Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan selain jam tuh juga tapi ada efek animasinya, bisa menggunakan fungsi animate to. Terus offsetnya kembali ke 0, jadi posisi awal. Nah, sekarang untuk durasinya, berapa lama animasinya? Misalkan 300 milisecond atau 0,3 detik. Untuk curve, tipe animasinya kayak gimana? Teman-teman bisa cek ke bagian curves. Di sini ada link-linknya untuk contoh-contohnya. Teman-teman tinggal klik. Easy in out, mana ya? Easy in out is out. Nah, ini easy in out, save. Kalau teman-teman klik di ikonnya, posisi kembali ke bawah, ikonnya juga hilang, gitu. Jadi teman-teman nggak harus merubah kembali secara manual. So, upward button menjadi false nggak usah, karena sudah ada di listener di sini. Jadi setiap list view-nya bergerak, listener ini aktif. Jadi akan selalu dicek real time jadinya. Tapi kalau list view-nya diam, tidak bergerak, listenernya juga diam gitu, tidak dieksekusi gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman coba edit di jumlah item list view, kita kurangi misalkan jadi 10. Kalau 10, dia kan tidak maksimum ya. Nah, di sini tidak maksimum. Kita coba restart dulu. Nah, ketika tidak maksimum, ini tidak bisa di-scroll. Tidak bisa di-scroll. Karena viewportnya tidak maksimum, tidak melebihi device gitu. Cuman segini saja viewport list view-nya. Sedangkan viewport device atau viewport emulator itu sampai sini tuh screen-nya, sampai divider merah. Untuk memperjelas terkait nilainya, teman-teman bisa gunakan properti viewport dimension. Scroll controller dot position dot viewport dimension, ini sudah ada current offset. Langsung aja current offset. Save, restart. Sorry, judulnya, title-nya viewport dimension. Oke, restart lagi. Oh iya, karena di sini harus trigger listener, kita coba printnya itu di awal. Save, restart. Error karena belum di attach to scroll view. Jadi kita melakukan pengecekan atau meminta data ke scroll controller view dimension, padahal si variable scroll controller ini belum dimasukkan ke widget list view yang di sini dalam proses ngebuildnya ya. Bukan kalau kalau ngodingnya ini udah dihubungkan, tapi kalau proses ngebuild UI belum sampai ke widget gitu, baru sampai ke pembuatan variable. Makanya errornya seperti ini. Berarti kita harus cek dulu not attach, harus di attach dulu. If scroll controller dot scline dot attach gitu aja, jadi harus. Atau kita bisa coba pakai widget binding instance add post frame callback untuk memastikan build method UI sudah dijalankan. Nah, save, restart. Nah, lihat teman-teman. Nilai viewport dimensionnya itu 721. Sorry, saya tadi salah penjelasan. Bukan sampai sini, tapi karena body ya, ngikutin ke body,
Mana tadi? Body, stop. Jadi sama seperti screen body untuk wilayah list view-nya juga. Scroll control kan dia nge-reference ke list view builder. Dan list view builder tingginya itu adalah tinggi screen. Berarti viewport dimension scroll controller atau viewport dimension list view-nya sama seperti tinggi screen. Tapi meskipun sama setinggi screen, bukan berarti bisa di-scroll ya. Karena memang itemnya sampai sini ya, mau scroll apa gitu. Karena ya udah mentok di sini gitu. Di sini nih, nggak bisa dikatasin lagi gitu. Karena nggak ada data selanjutnya gitu. Nggak ada data yang kuningnya itu yang tadi, yang kuning di bawah divider merah. Wilayah max scroll extend gitu, wilayah yang available untuk di scroll gitu. Sedangkan kalau teman-teman tambahkan lagi list view builder jadi 20 atau lebih banyak, misalkan 30. Nah, sekarang bisa di scroll tuh. Dan wilayah untuk ini juga kalau lebih banyak sehingga lebih panjang atau lebih tinggi untuk wilayah scrollable-nya, untuk nilai max scroll-nya juga lebih tinggi. Sedangkan untuk viewport dimension dia tetap ngikutin ke body screen. Nah, gini terkait viewport dimension. Teman-teman bisa bikin misalkan list view ini, teman-teman coba bungkus. Ini kan ada di stack ya, teman-teman bisa bungkus pakai size box, tingginya sekian, atau bisa juga pakai position need. Kita coba bungkus pakai position need, relatif kiri, relatif kanan, relatif atas, tapi untuk tingginya cuman 500 misalkan. Kita restart lagi. Nah, sekarang viewport dimensionnya tidak lagi mengikuti screen, tapi mengikuti height di sini. Ukuran fixnya 500. Tapi kalau di scroll, nah batas akhirnya itu adalah di sini. Karena di sini itu adalah viewport dimension akhirnya yang 500 tadi. Jadi 0-nya di atas, 500-nya di sini. Jadi 0 sampai 500. Kalau untuk masalah di sininya masih kelihatan untuk yang warna scrollable, yang warna ini apa amber 20%, itu karena di posisi bottomnya 0, tidak pakai tinggi ini. Tingginya udah sesuai, tapi posisi relatifnya ke bottom 0. Jadi dia ngikutin ke screen gitu. Kalau ingin disamakan, ya berarti di sini kita bikin relatifnya itu di 721 tadi 721 ya untuk maksimumnya, terus dikurangi sekian biar pas di sini gitu. Tapi ini hanya sekedar penjelasan aja sih, jadi gimana sih itu viewport dimension. Nah, viewport dimension ini dia bakal berubah-ubah. Misalkan teman-teman ngeganti ini potret jadi landscape misalkan. Viewport dimension juga ikut berubah. Kita coba ganti ya. Ini kan fix ya, kita kembalikan ke dinamis lagi. Mana tadi height-nya atau position-nya kita hapus. Remove, save, restart. Berapa nilai viewport dimension? Nah, viewport dimensinya 288 karena ngikutin sekarang ke ukuran tinggi screen dari bawah F-bar sampai sini. Wilayah body ya. Terus kiri kanannya maksimum. Gitu.
Kalau teman-teman nge-running di Windows, di browser yang notabene itunya, size-nya itu bisa kita adjust semau kita. Misalkan kita coba running lagi di sini, pilih Flutter ke window, running. Jadi di sini kita nge-running 2 platform, untuk platform Android sekaligus platform Windows. Nah, nanti teman-teman untuk nge-tracking konsolnya juga ada 2 di sini, ada mobile Android sama Windows. Kita coba cek di Windows. Nah, Windows ini 626. Kita coba perkecil kayak gini. Terus teman-teman coba scroll. Nah, viewport dimensinya berubah jadi 292. Coba teman-teman pertinggiin lagi. Scroll. Nah, jadi 378. Ini tahap lanjutannya untuk istilahnya menggunakan scroll offset dikombinasikan dengan properti lain, contohnya viewport dimension, untuk mengatur view yang dinamis kayak gitu. Dinamis, adaptif, responsif. Oke, mungkin sampai sini. Sampai ketemu di next video.